Sebelum menjelek-jelekkan orang, setidaknya bercerminlah dulu. Lihatlah dirimu, apakah sudah sempurna? Coba cek lagi kualitas dirimu, sudah sejauh mana? Jangan sampai kamu membuat orang lain terlihat buruk. Nyatanya kamu justru yang lebih buruk dari orang yang sudah kamu ceritakan keburukannya. Bercermin itu perlu, sehingga kamu bisa tahu kekuranganmu juga. Jangan jahat-jahat, jangan sombong-sombong. Takutnya, kamu bisa jatuh akibat sikap dan perilakumu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semuanya dari Sabang sampai Merauke. Semoga tetap diberikan kesehatan, kelancaran beraktivitas, dan rezeki yang berlimpah ruah. Sebelum kita melanjutkan beritanya, saudaraku, jangan lupa bantuannya dengan cara like, comment, subscribe, dan tekan tanda lonceng untuk channel Pabrik News. Semoga channel ini tetap bisa menayangkan berita-berita yang bermanfaat untuk masyarakat luas. Mari kita lanjutkan video-video yang viral berikut ini. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi bertemu saat menghadiri entry meeting pemeriksaan LKPD 2025 di Gedung BPK RI, Kamis 2 April 2026. Keduanya tampak akrab dan pertemuan berlangsung cair dan penuh canda, menepis narasi dan spekulasi di media sosial yang menyebut hubungan mereka renggang. Kehadiran Ahmad Lutfi dan Deddy Mulyadi dalam forum resmi Badan Pemeriksa Keuangan RI justru memperlihatkan kedekatan yang natural di depan publik. Tidak tampak kecanggungan saat keduanya berinteraksi bahkan sejak awal pertemuan dimulai. Di tengah obrolan cair itu juga diselingi sejumlah topik terkait pembangunan di daerah masing-masing. Tak terlihat ketegangan, keduanya justru berbincang penuh keakraban bak sahabat lama. Percakapan hangat antar keduanya itu turut menarik perhatian sejumlah kepala daerah lain yang kemudian ikut bergabung. Follow Ermol Jateng untuk update berita. Pertemuan antara Deddy Mulyadi atau yang akrab disapa KDM dengan Ahmad Lutfi menjadi sorotan publik pada Kamis 2 April tahun 2026. Keduanya bertemu dalam agenda resmi entry meeting pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD tahun 2025 yang digelar di Gedung BPK RI, Jakarta. Ahmad Lutfi tiba di lokasi sekitar jam 8:45 WIB, mengenakan batik dan langsung menyapa Deddy Mulyadi yang telah lebih dulu hadir di dalam ruangan. Momen pertemuan itu berlangsung hangat sejak awal. Keduanya terlihat berbincang santai, diselingi candaan, bahkan beberapa kali tertawa bersama di tengah suasana formal acara kenegaraan. Obrolan yang terjalin tidak hanya ringan, namun juga membahas berbagai isu pembangunan di daerah masing-masing. Suasana cair tersebut bahkan menarik perhatian sejumlah kepala daerah lain yang turut hadir, seperti Bobi Nasution dan Ansar Ahmad, yang kemudian ikut bergabung dalam lingkar diskusi. Pertemuan ini sekaligus membantah spekulasi yang sempat beredar di media sosial mengenai hubungan renggang antara keduanya. Faktanya, interaksi yang terlihat justru menunjukkan kedekatan tanpa kecanggungan, layaknya sahabat lama yang saling bertukar cerita. Di balik suasana akrab tersebut, agenda utama tetap berjalan serius. Entry meeting ini menjadi penanda dimulainya proses pemeriksaan keuangan daerah oleh BPK RI dengan tujuan memastikan transparansi, akuntabilitas, serta keselarasan persepsi antara pemerintah daerah dan auditor. Ahmad Lutfi menegaskan, kegiatan ini penting agar proses audit berjalan lancar, objektif, dan tepat waktu. Pertemuan singkat namun hangat ini menjadi gambaran bahwa komunikasi dan sinergi antar kepala daerah tetap terjaga, bahkan di tengah dinamika isu yang berkembang di publik. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi kait isu pembangunan daerah.
KDM bertemu Ahmad Lutfi di sebuah event, di sebuah acara. Terlihat dari gesturnya Bapak Ahmad Lutfi panik ketika berhadapan dengan Kang Deddy Mulyadi. Dan menariknya, di tengah tensi netizen karena mereka merasa bahwa Bapak Ahmad Lutfi tidak semestinya melakukan tindakan-tindakan sindiran yang entah itu dituju kepada siapa, tetapi diinterpretasi bahwa sindiran tersebut dituju kepada Kang Deddy Mulyadi. Dan ketika dalam sebuah obrolan tersebut, menariknya itu diunggah di akun milik Bapak Ahmad Lutfi sendiri. Wah, ini sungguh keadaan menarik untuk sama-sama kita simak di sini. Sekali-kali jangan lepas birokrasi feodal itu dengan jalan ke kampung yang tanpa beban. Tapi nggak usah pakai media. Pakai media tuas. Hari ini saya ketemu orang miskin, tidak akan menyelesaikan masalah. Lek kue gelem ya silahkan. Nek aku aku banget. Nggak usah. Ikhlas saja. Jadi diri kita sendiri. Nggak usah gaya. Halo guys. Gubernur konten lebih baik dari jadi gubernur konten, punya duit diberikan pada rakyat daripada gubernur molor. Bener nggak? Ya kan, daripada gubernur tidur, gubernur protokoler, gubernur ingin dihargai, gubernur menghabiskan anggaran jalan-jalan ke luar negeri, teu hayang teuing aing. Ini tadi apa? Ini mau izin, mau fotokopi, Pak. Izin fotokopi. Kenapa nongkrong di situ? Enggak, fotokopi. Enggak, makanya enggak bisa. Kenapa kursinya itu? Ini tempat pos. Bukan Pak, posnya di sana. Ini tempat apa? Tempat jaga di sini aja. Ya kenapa begini? Jadi benar-benar. Gimana? Angkat. Jangan pakai kandang bebek. Bapak beli tempat sampah. Siap. Bapak beli kastop. Siap. Tidak boleh nempel-nempel paku di tembok. Harus Siap. pakai kastop. Siap. Nih, beli tempat sampah, ruangannya dicat. Beli Siap, kursi. Sudah ambil. Beli kursi, beri kastop, kursinya kursi lipat yang benar. Ya, Siap, Pak. jangan yang jelek yang kayak gitu. Siap, Pak. Tuh itu apa itu tulisan di situ? Ya. Lucut, siapa? Ya, harus ada standarnya. Siap. Ini patung. Dulunya patung, Pak. Terus kemana sekarang? Udah roboh. Itu Siap. kalau memang sudah roboh buka. Nanti saya nanti saya bantu patungnya. Siap. Patung apa di situ? Taruna. Taruna. Ya udah, Siap. saya nanti bikinin patung taruna Siap. yang bagus. Siap. Hari ini bongkar, Pak. Izin lapangan langsung. Siap. Tuh nanti suara anak-anak bersihin tuh. Tuh dirapiin, anak-anaknya digerakin. Ada mesin potong rumput kan? Ada, Pak. Ada berapa? Yang bagus. Ya yang bagus berapa? Yang berfungsi berapa? Kali fungsi baiknya 3. Harus berapa kebutuhan mesin potong rumput di sini? 12. 12. Besok saya kirim 10. Siap. Bapak butuh berapa tempat sampah? 12, Pak. Kirim tempat sampah ke SMA 2, SMK. SMK 2, SMK 2. 15 tempat sampah ukuran besar Siap. plus 10 mesin potong rumput. Saya nanya, ini kan SMK 2, Pak. Bapak punya sistem pengelolaan sampah? Ada, Pak. Di belakang. Sistem pengelolaan sampah organik, anorganik Bapak punya? Ada, tapi sekarang udah nggak jalan. Anak-anak sudah bisa membuat pupuk organik, kan ada jurusan pertanian kan? Ada. Masa sekolah jurusan pertanian nggak ada sistem pengelolaan pupuk organik? Ada di belakang, nanti kita bisa lihat. Ya enggak, ya saya nggak mau lihat. Harus Siap. ada. Siap. Siap, Pak. Ini toilet anak-anak loh. Wah, ini gimana sekolah? Sekolahnya sekolah kejuruan lagi. Kelas 3 mana? Ini kelas 3. Silakan masuk. Ya,
Sudah ada yang dilatih untuk BYD? Sebelum. Saya nanya, Pak, kan ada rekrutmen Pinpas, BYD, bahkan kekurangan. Berapa yang SMK sini yang sudah diupload namanya? Belum muncul Pak kalau yang ini. Kalau yang tahun kemarin Enggak, bukan urusan ijazah. Ada yang disebut dengan pra kerja. Mereka kan sudah bisa diakses. Misalnya rekrutmennya nanti di bulan Oktober. Nama mereka harus sudah masuk. sudah Pak. Sudah, maka kok belum tahu mereka? Jangan sampai laporan ke saya sekian, oke beres, di lapangannya enggak. Izin Pak ya. Ya. Kalau untuk siap kerja, aplikasi siap kerja memang belum. Baru karena istilahnya baru akan kita agendakan setelah momen uji kom ini. Enggak, saya nanya aja. Nah, Sudah ada yang rekrut belum? Sudah, gampang aja. kalau di BYD sudah. Berapa? Nah, tapi itu apa namanya? Jangan ngarang dengan saya. Enggak. Saya di grup itu ada anak yang nge-share foto dia pakai seragam. Enggak bisa, ibu punya data ada sekolahnya. Iya belum. Kalau Ya sudah dikatakan belum. Iya. Belum. Sudah. Berarti dari mulai Dinas Pendidikan Provinsi sampai ini bohong semua. Tapi datanya udah masuk Pak ke BYD. Cara ngomongnya tidak meyakinkan. Kerja saya bukan begitu, ngomongnya udah Pak sekian karena saya ngomong di tahun yang lalu. Kamu turun sebagai kepala dinas ke sekolah. Cek. Sekolah berantakan, UPTD tidak berfungsi. Sistem rekrutmen kerja online belum berjalan. Laporannya iya aja di depan umum, fakta di lapangannya belum. Seminggu ini beresin. Saya nggak mau kinerja Provinsi Jawa Barat kayak gini. Dan ini di belakang saya sudah ada Kiai dari Jawa Tengah, waduh Gubernur Jawa Tengah yang lulusan Fakultas Dakwah. Jadi Kapolda. Weh, tingali rombongan tukang aramet dikawal tuh. Woi, tukang aramet dikawal. Hei. Isukan Mang Aramet doi. Siap ya, Beres siap, lagi siap. Siap. 2 minggu deh panen. Oke, tandur di empang, tandurnya hiji-hiji. Siap. Salemar. Siap. Beres, oke? Oke. Nyanyi dong. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sawah senang, di rumah senang, di mana-mana hatiku senang. Eta lamun ngaramet, 10 poe pakai piknik sapoe. Asik. Nu ngaramet jadi raja. Isukan mah nonggeng deui. Panasan deui. Tong tukang ngaramet teh cenah ya ngerakeun ya. Oh, jangan bae ya. Lamun eueuh tukang ngaramet moal aya pare. Moal aya beas. Bek sia hakanan rujak unggal poe. Atuh burung meureunan Ya ya. dagang rujak unggal poe teh jangan meuli beas ieu teh. Bener tah? Oh. Ini orang yang salah paham tentang saya. Saya ini bukan konten kreator sebagaimana orang lain. Saya ini adalah orang yang melakukan kerja sebagai gubernur yang seluruh pekerjaannya direkam. Nutup tambang pekerjaan gubernur, benerin mobil overload ke pekerjaan gubernur, sidak ke perusahaan pekerjaan gubernur, beresin banjir pekerjaan gubernur, beresin anak-anak yang anak-anak istimewa adalah pekerjaan gubernur. Dan itu nggak ada yang dibuat-buat sengaja pengen viral-viralan, enggak. Untuk apa saya rekam? Karena saya khawatir direkam oleh orang. Kalau direkam oleh orang kayak bapak, direkamnya sepotong. Saya berapa kali akan kena fitnah kalau saya tidak punya channel YouTube yang utuh. Sungguh memalukan. Warga Jawa Tengah ini minta tolong kepada Kang Deddy, lalu kemana gubernurnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat, saya Muhammad Miftah selaku warga Jawa Tengah, mohon dengan sangat minta tolong bantuan kunjungan dari Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat, dikarenakan pemimpin kami atau pemimpin Jawa Tengah tidak ada yang berkunjung ke Desa Lengkong.
Kelurahan Sayung, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Padahal kita warga Lengkong RW 7, Kelurahan Sayung, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah sudah terdampak banjir 6 bulan atau 6 bulan lamanya kita terdampak banjir meskipun naik surut, tetapi belum pernah ada kunjungan dari pemerintah ataupun pejabat negara. Dan banjir di sini itu setiap tahun, Kang Deddy. Kondisi rumahnya kayak gini, Kang Deddy. Tuh semua rumah warga pada kebanjiran, Kang Deddy. Kasihan rumah warga, Kang Deddy. Untuk itu minta tolong dengan sangat bantuan dan dukungan Kang Deddy, terutama kunjungan Kang Deddy ke warga Lengkong RW 7 Desa Sayung, Kelurahan Sayung, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Kang Deddy, tolong kami warga Jawa Tengah. Kami butuh sosok pemimpin seperti Kang Deddy. Kang Deddy is the best di hati masyarakat Jawa Tengah. Sekian kurang lebihnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ketemu orang miskin, tidak akan menyelesaikan masalah. Lek kue gelem ya silahkan, nek aku banget. Mas, cing paduli sahangarana. Ya, Gubernur Jawa Tengah menguruskan Jawa Tengah we teu kudu nguruskeun Jawa Barat. Nih Abah siapa? Abah Haji Dedi Mulyadi. Bukan, ngaran Abah saha? Oh, Abah Bibin. Abah Bibin, Abah Bibin. pedagang ayam. Pedagang ayam tadi. Dari Sukabumi. Dari Sukabumi. Sekarang sudah mulai bisa jalan. Sekarang sudah setelah mulai berobat bisa jalan setelah berobat di rumah. Sehat Kang Haris. Bapak Haris. Kang Haris. Semangat Abah. Semangat. Terus semangat. Terus semangat. Asalnya sembuh, Abah akan kembali sembuh. Asal sembuh, Abah akan kembali Asal punya sembuh. keyakinan. Asal punya keyakinan. Oke Abah. Oke. Abah. Hatur nuhun. Sami-sami. Pernahkah kalian melihat perbedaan yang benar-benar terasa antara pemimpin yang hanya duduk di kursi jabatan dengan pemimpin yang hidup di hati rakyatnya? Di satu sisi, ada pemimpin yang datang tapi bahkan disapa pun tidak, seolah tak punya ikatan dengan rakyatnya sendiri. Tapi lihat apa yang terjadi saat Deddy Mulyadi hadir. Bukan sekadar disambut tapi diserbu penuh cinta. Rakyat berdesakan berebut hanya untuk satu hal, yaitu menyentuh tangan pemimpin yang mereka percaya. Ini bukan pencitraan, ini bukan settingan, tapi ini bukti nyata bahwa ketulusan tidak bisa dibuat-buat dan kepedulian tidak bisa dipalsukan. Kang Deddy tidak hanya memimpin, tapi dia membela, melindungi, bahkan berani melawan siapapun yang menyakiti rakyatnya. Inilah pemimpin yang tidak hanya dikenal, tapi dibanggakan. Kalau kalian bangga punya pemimpin seperti Kang Deddy Mulyadi, follow akun ini dan sebarkan video ini. Biar seluruh rakyat tahu bahwa pemimpin seperti ini masih ada dan layak diperjuangkan.